Bencana alam yang terjadi bukan sepenuhnya karena faktor alam, melainkan karena kita sebagai manusia belum maksimal dalam menjaganya. Hutan sebagai penyangga kehidupan kini sudah tidak optimal lagi dalam menjalankan fungsinya. Lahan kritis menjadi salah satu penghambat kelestarian hutan. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Saya, Rizky Pratama Wanaputra, sebagai penyuluh kehutanan pada instansi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, akan berbagi informasi seputar kehutanan mengenai strategi pemulihan lahan kritis. Hutan sebagai penyangga kehidupan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya sebagai pencegah terjadinya bencana alam. Namun, kini kawasan hutan kita telah mengalami pengurangan yang cukup signifikan dikarenakan illegal logging, alih fungsi lahan sebagai kebutuhan industri, perkebunan, dan pertanian, serta pencemaran sampah dan limbah anorganik pada lahan potensial yang jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang fungsinya mengalami penurunan sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air. Lahan kritis jika tidak ditanggulangi, maka akan berdampak pada lingkungan, yaitu memacu terjadinya bencana alam seperti dampak yang pertama adalah bencana banjir. Salah satu penyebab terjadinya banjir karena kurangnya daya resapan air pada area lahan kritis. Dampak yang kedua adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi pada daerah pegunungan atau tebing karena kurangnya tutupan lahan yang mendominasi pepohonan. Dampak yang ketiga adalah bencana kekeringan. Kekeringan biasanya disebabkan karena kemarau yang berkepanjangan dan kurangnya sumber mata air pada lahan kritis. Berdasarkan review lahan kritis sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan kritis mencapai kurang lebih 6.050,22 hektar. Lantas, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bumi kita dari bencana alam yang disebabkan oleh lahan kritis? Ya, jawabannya adalah melalui RHL. Apa itu RHL? Mari simak video berikut ini. RHL adalah singkatan dari rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Pada RHL ini, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan, seperti yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi yaitu upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar dapat memulihkan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan. Yang kedua adalah penghijauan. Penghijauan yaitu kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan. Yang terakhir adalah teknik konservasi tanah, yaitu salah satu pelaksanaan kegiatan dalam rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan konservasi tanah dan air yang dilakukan dengan pembuatan bangunan antara lain dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, dan rorak.
Oke Sobat Hijau, demikianlah materi strategi pemulihan lahan kritis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tunggu apa lagi? Mari lestarikan hutan, sejahterakan masyarakat dengan pemulihan lahan kritis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan lestari.